Halo Sobat Investor, selamat datang di channel kita, tempat kamu mendapatkan analisis saham yang jernih, data-driven, dan mudah dipahami. Pada video kali ini, kita akan membahas dua saham yang baru saja masuk UMA di Bursa Efek Indonesia dan kenaikan serta penurunan harganya yang ramai jadi perhatian investor. Yuk kita mulai. Bagian 1, apa itu UMA? Sobat, sebelum kita masuk ke sahamnya, penting untuk tahu dulu apa itu UMA, singkatan dari Unusual Market Activity. UMA adalah status yang diberikan BEI saat suatu saham bergerak secara tidak biasa atau di luar kebiasaan historisnya. Ini bisa berupa kenaikan atau penurunan harga yang tajam dalam waktu singkat. Ingat ya, UMA bukan berarti pelanggaran hukum, tapi semacam sinyal bagi investor untuk lebih berhati-hati dan menunggu klarifikasi dari perusahaan terkait. Bagian 2, saham yang terkait, TB dan UNIQ. Pada tanggal 5 Februari tahun 2026, BEI mengumumkan bahwa PT Dana Brata Luhur terbuka kode saham TB dan PT Ulima Nitra terbuka kode saham UNIQ telah mengalami pergerakan harga di luar kebiasaan sehingga masuk status UMA. Bagian 3, pergerakan harga saham data terkini. TB, penurunan signifikan. Harga saham TB tercatat berada di sekitar Rp1.330 per lembar. Dalam sepekan terakhir, turun hampir 30%, dan dalam sebulan turun lebih dari 44%. Ini menunjukkan tekanan jual yang cukup besar di saham ini, sehingga BEI memberi status UMA karena pergerakannya tidak lazim. UNIQ, makin tertekan. UNIQ juga mencatat penurunan signifikan, dengan harga sekitar Rp169 per lembar. Dalam sebulan terakhir, penurunannya mencapai lebih dari minus 40%. Kondisi ini membuat saham UNIQ juga masuk pengawasan ketat dari BEI, karena turun di luar kebiasaan. Bagian 4, fundamental perusahaan. TB, siapa dan apa bisnisnya? PT Dana Brata Luhur Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di infrastruktur pertambangan batubara dan jasa pendukungnya. Dari data terakhir, perusahaan memiliki aset yang meningkat dari tahun ke tahun. EPS earning per share menunjukkan profitabilitas historis positif meski turun tahun berjalan. TB juga membagikan dividen dalam beberapa tahun terakhir. Manajemen TB dipimpin oleh direktur utama yang berpengalaman, serta memiliki anak usaha di sektor pelabuhan dan logistik batubara, menunjukkan diversifikasi usaha yang cukup jelas. UNIQ, profil dan angka fundamental. PT Ulima Nitra terbuka bergerak di jasa pertambangan dan penyewaan peralatan pertambangan. Berdasarkan data keuangan terbaru, market cap sekitar Rp530 miliar. Rasio PE sekitar 24 kali, meskipun harga saham turun tajam. EPS TTM sekitar 17,25. Price book sekitar 1,39 kali, relatif moderat bila dibandingkan sektor komoditas di BEI. Profil manajemennya mencerminkan perusahaan jasa proyek pertambangan dengan pengalaman sejak 1992. Bagian 5, apa artinya untuk investor? Entry, waktu investasi. Status UMA biasanya menandakan tingkat volatilitas sangat tinggi dan risiko tinggi, bukan sinyal langsung, beli, atau jual. Investor sebaiknya menunggu klarifikasi emiten terkait rencana korporasi atau alasan fundamental di balik pergerakan harga ini. Risiko. Harga turun tajam bisa karena sentimen negatif, profit taking, atau faktor lain. Penentu keputusan investasi haruslah data fundamental jangka panjang, bukan hanya pergerakan harian. Potensi ke depan. Jika kinerja perusahaan membaik, misalnya pertumbuhan pendapatan, efisiensi operasional, atau proyek baru, saham bisa rebound. Namun tanpa klarifikasi, wabah penurunan bisa berlanjut. Bagian 6, membaca nilai intrinsik, apakah TB dan UNIQ sudah murah? Sobat investor, sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi pertanyaan utama. Kalau harganya sudah turun dalam, apakah saham ini sebenarnya sudah murah? Untuk menjawabnya,
Kita tidak cukup hanya melihat harga. Kita perlu melihat nilai intrinsik, yaitu perkiraan nilai wajar saham berdasarkan kinerja fundamental perusahaan. Pendekatan 1, valuasi berbasis PBV, Price to Book Value. Pendekatan ini cocok untuk perusahaan berbasis aset seperti jasa pertambangan. Secara umum, jika PBV kurang dari 1 artinya pasar menilai perusahaan lebih murah dibanding nilai bukunya. Jika PBV antara 1 sampai 2 berarti harga dianggap wajar untuk sektor jasa tambang. Dari data terakhir publik, UNIQ berada di kisaran PBV 1,3 sampai 1,4 kali. Ini berarti pasar masih menghargai perusahaan sedikit di atas nilai bukunya. Dengan PBV tersebut, UNIQ belum bisa dikatakan sangat murah, tetapi sudah berada di area valuasi wajar bawah. Untuk TB, karena berbasis infrastruktur dan logistik tambang, PBV historisnya cenderung berada di kisaran 1,2 sampai 2 kali. Jika harga saham TB saat ini membuat PBV mendekati atau di bawah 1 kali, maka secara teori, nilai intrinsik TB berada di atas harga pasar sekarang. Artinya, pasar sedang memberi diskon karena sentimen, bukan semata karena kerusakan fundamental. Pendekatan 2, valuasi berbasis PER, Price to Earnings Ratio. Secara sederhana, PER sektor jasa tambang di BEI rata-rata berada di kisaran 10-15 kali. UNIQ berada di kisaran PER 20 kali ke atas. Artinya, pasar masih mengasumsikan UNIQ sebagai perusahaan dengan potensi pertumbuhan. Namun, jika laba stagnan, maka PER tinggi bisa menjadi beban psikologis bagi harga saham. Untuk TB, jika laba bersih mengalami koreksi, otomatis akan naik meski harga turun. Inilah yang sering memicu tekanan lanjutan. Estimasi kasar nilai wajar ilustratif. Berdasarkan kombinasi PBV dan PER, UNIQ memiliki nilai wajar konservatif, kisaran Rp180 hingga Rp220. TB memiliki nilai wajar konservatif, kisaran Rp1.500 hingga Rp1.700. Ini bukan angka pasti, melainkan zona estimasi berdasarkan pendekatan valuasi umum pasar. Bagian 7, mengapa harga bisa turun meski fundamental tidak runtuh? Sobat, ini bagian penting. Harga saham tidak selalu mencerminkan kondisi bisnis saat ini, tapi sering mencerminkan ekspektasi masa depan, psikologi pasar, arus dana besar, beberapa kemungkinan penyebab tekanan harga. 1. Rotasi dana dari saham lapis 2 ke saham blue chip. 2. Profit taking setelah kenaikan sebelumnya. 3. Kekhawatiran terhadap kontrak baru atau pipeline proyek. 4. Minimnya katalis jangka pendek, artinya, penurunan ini lebih bersifat sentimen, bukan karena perusahaan bangkrut atau berhenti beroperasi. Bagian 8, membaca arah harga ke depan skenario. Mari kita gunakan pendekatan skenario. Skenario optimistis. Perusahaan merilis laporan keuangan membaik. Ada kontrak baru ekspansi proyek. Harga komoditas penopang stabil. Potensi. UNIQ kembali ke area Rp200 lebih. TB kembali ke area Rp1.500 lebih. Skenario moderat, kinerja stabil, tidak ada katalis besar, harga bergerak sideways. UNIQ, Rp150 sampai Rp190. TB, Rp1.250 sampai Rp1.450. Skenario negatif, laba turun signifikan, proyek tertunda, pasar kembali risk off. Potensi, UNIQ uji area Rp130 sampai Rp140. TB uji area Rp1.100 sampai Rp1.200. Bagian 9, cara investor menyikapi saham yang masuk UMA. Sobat, saham UMA bukan saham terlarang, tapi perlu pendekatan khusus. Untuk investor konservatif, tunggu klarifikasi emiten, tunggu laporan keuangan berikutnya. Fokus ke saham dengan volatilitas lebih rendah. Untuk investor agresif, gunakan porsi kecil dari modal. Tentukan cut loss ketat, jangan all in. Prinsip penting,
Beli karena nilai, bukan karena harga sedang turun. Bagian 10, pelajaran penting dari kasus ini. 1. Harga murah belum tentu undervalue. 2. UMA sama dengan peringatan risiko, bukan rekomendasi beli. 3. Fundamental tetap raja, sentimen adalah ratu. 4. Manajemen risiko lebih penting daripada mengejar cuan cepat. Itu dia analisis lengkap saham TB dan UNIQ yang masuk radar UMA. Jangan lupa, sebelum ambil keputusan investasi, selalu cek laporan keuangan terbaru. Perhatikan valuasi sahamnya. Simak klarifikasi dari perusahaan. Gabungkan analisis fundamental dan teknikal. Jika kamu suka video seperti ini, klik like, SHARE ke temanmu, dan subscribe untuk konten analisis saham yang lebih tajam lagi. Tulis di kolom komentar, saham mana yang ingin kamu bahas selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.